Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dunia Kampus siap melawan arus. Untuk apa? Untuk perubahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman semuanya. Pemirsa podcast Dunia Kampus Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dan akan mengangkat satu tema yang sangat luar biasa, dan hari ini telah kita hadirkan seorang akademisi, seorang peneliti, researcher ya, terus kemudian juga pengajar serta pegiat ya, pegiat kemanusiaan ini. Kita hadirkan Kak Muta Ali Ar-Rauf. Selamat siang Kak Muta. Selamat siang. Ya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keuangan juga sehat? Agaknya enggak. Harus sehat selalu. Sama ya. Karena kita sebagai pengajar kan harus semangat mengingatkan ini. Paling tidak kita. Oke, untuk siang hari ini kita akan mengangkat satu tema berkenaan tentang pergaulan bebas, khususnya di dunia kampus ya, Kak ya. Terus kemudian karena kita mengangkat tentang pergaulan bebas, tentunya kita harus menghadirkan realitanya seperti apa, terus kemudian solusi yang bisa kita tawarkan seperti apa. Insya Allah beliau merupakan pakar di bidang ini ya, termasuk praktisi mungkin ya, praktisi di bidang ini teman-teman. Langsung saja berkenaan tentang pergaulan bebas, kan ini sebuah fenomena sebenarnya sepertinya seperti gunung es ini teman-teman semuanya, karena kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir, bahkan saya pernah baca di sekitaran tahun 90-an pernah ada survei di salah satu kota yang dikenal sebagai kota pelajar, provinsinya provinsi sebelah ya, saya tidak sebut ya, kota pelajar tentu kita semuanya tahu. Itu di tahun 90-an sudah ada survei terhadap mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota tersebut. Surveinya ya ini mohon maaf agak miring ya, surveinya ini berkenaan tentang tingkat keperawanan ini, justru tingkat keperawanan ini, tingkat keperawanan di kota tersebut, karena nanti itu bisa menjadi cerminan tentang bagaimana pergaulan bebas itu, termasuk indikasinya dari situ. Dan saya baca itu sepertinya dulu di Suara Merdeka pada tahun tersebut itu 98% pelajar mahasiswi yang ada di kota tersebut dinyatakan yang menjadi informan tentu saja ya, mereka mengaku sudah lepas keperawanannya. Nah ini sepertinya sudah fenomena lama, tapi tidak menutup kemungkinan sampai sekarang juga mungkin ya. Nah ini saya butuh penjelasan dari Kak Ali ya, Ali aja, kita panggil Kak Ali saja. Kalau kita panggil Bapak sepertinya kurang tua, kalau kita panggil adik kok kayaknya juga nggak patut, jadi kita panggil Kak Ali saja. Monggo silakan Kak Ali, bagaimana pendapat jenengan? Terima kasih Kak Rohim ya, atas atensi dan waktunya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para pendengar yang budiman di podcast siang hari ini, terima kasih Pak Rohim atensinya. Oh ya. Saya sedikit kaget juga sebenarnya, karena memang saya pikir tema ini menjadi satu concern yang butuh butuh perhatian yang serius. Ya, betul karena sekali, memang butuh perhatian. Faktanya memang demikian, karena memang di dunia pendidikan kita, baik itu formal maupun non formal, juga kerap kita mendengar dari media sosial misalnya. Saya hampir dalam setiap hari mendengar berita-berita itu sebagai insan cendekia, melihat itu sebagai sebuah keprihatinan yang mendalam. Kalau kita mau bicara konteks tadi, sebenarnya keperawanan dalam pengertian itu sebenarnya mau kita gunakan cara pandang apa. Kalau misalnya kalau kita mau melihat itu sebagai dinamika daripada kenakalan remaja, tentu saja bisa, karena memang dalam pengertian kenakalan remaja yang saya pahami dari jurnal yang saya baca itu memang segala tindakan ya yang melanggar norma dan etika tentunya. Dan juga nilai-nilai di masyarakat. Ini sebentar, kalau pengalaman dulu ketika jadi mahasiswa seperti apa dengan tentang pergaulan bebas di kalangan dulu, kan kalau S1 dengan di UIN ya kalau tidak salah ya, UIN Sunan Kalijaga. Sama ya, sama Terus kemudian ketika S2 di UGM ya. Jadi mungkin ada dua fenomena, kampus PTKIN dan satunya kampus umum, itu ada kesamaan pola tidak di dalamnya, Mas Kak Ali? Sebenarnya begini, kalau saya melihat gejolak remaja, kalau saya nggak akan melihat pada bias institusi ya. Karena kalau kita ngomong pola remaja itu sebenarnya
kalau di dalam perkembangan remaja itu usia 13 sampai 18 tahun yang saya baca itu sama ya, gejolaknya sama. Gejolaknya sama. Nah, yang menjadi persoalan ketika di perguruan tinggi memang banyak penelitian yang menyatakan bahwa kerap kali ya peran orang tua itu mulai lepas ya kan. Oh, gitu. Kita ingat ketika barang tentu kita sangkatan ya dulu kalau ini ya di Jogja misalkan kita sama-sama dari Jogja, mahasiswa-mahasiswa yang taruhlah jauh dari orang tua itu memiliki kebebasan yang hampir-hampir pribadi dari mahasiswa itu sendiri bisa menentukan secara utuh dia mau ngapain, dia mau kemana, dia mau menjalin hubungan dengan siapa, sehingga counter ataupun peran orang tua hampir-hampir ya saya katakan mungkin tidak terlalu mendominasi, sehingga mungkin kebebasan yang diekspresikan dalam tindakan sosial alih-alih dia kuliah misalnya itu tidak tercounter dan terkontrol dengan baik oleh orang tua misalnya. Berarti dengan bahasa lain ya, saya kalau bahasa jalanannya ya Kak Ali, memang ada ya seperti itu ya pergaulan bebas ketika jenengan jadi mahasiswa dulu. Secara faktual di teman-teman saya, karena kebetulan dulu saya di Jogja itu juga bergaul dari banyak universitas, baik teman diskusi, teman yang non akademik, ada beberapa dari yang Papua ya kalau nggak salah di Jogja kan banyak juga memang dari timur ya. Saya harus katakan jujur memang sangat bebas ya kan. Sangat bebas ya. Bahkan secara data memang seks bebas di kalangan remaja ya. Di kalangan remaja ya, saya menyebut kota Akasensi sebenarnya ya. Itu memang sangat-sangat tidak terkontrol dan itu bagian daripada kenakalan remaja yang mungkin ya saya menduga ya sampai hari ini tuh masih ada dan berkembang. Oh, kemarin kan sempat ada di beberapa podcast ya katanya Purwokerto itu Little Yogyakarta ya. Ya. Nah, Little Yogyakarta kan ya katanya orang kalau sudah jenuh ke Yogyakarta bisalah lari mencari pelariannya itu ke Purwokerto. Nah, yang terjadi di Jogja itu menurut pengamatan jenengan ada nggak pola yang sama yang di sini itu tentang pergaulan bebas dan sebagainya? Pola dalam pengertian saya lebih melihat perkembangan zaman dalam konteks modernitas itu menurut saya sangat menyumbang. Bagaimana beberapa konstruksi kehidupan itu bisa hari ini ya salah satunya memang perkembangan media. Kita harus akui bahwa situs-situs porno misalkan itu sangat bebas diakses ya. Bahkan kementerian di dalam pernyataan persnya menyatakan bahwa ada beberapa situs yang sudah tidak bisa terkontrol. Bahkan negara juga kewalahan ya ketika sudah diblok bisa unblok lagi. Iya, ada VPN, VPN. Kalau kita mau lebih miris berbicara, mahasiswa itu dalam pengertian itu sudah sangat kita lihat sebagai dewasa. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita yang SMP, yang SMA dan itu surveinya juga ada ya kan. Dan tentu ini menjadi satu keprihatinan ya, tidak bisa orang tua atau pemerintah itu bahkan akademisi itu duduk sendiri ya, tetapi ini harus menjadi sebuah keprihatinan bersama sebagai sebuah bangsa yang luar biasa. Ya, orang tua itu ketika ngelepas anaknya jadi mahasiswa-mahasiswi itu rata-rata pengawasannya kurang berarti ya Kak ya? Beberapa hal mungkin begitu. Kurang. Berarti ini bisa dikatakan bahwa PR-nya kemudian kembali kepada pengajar yang di kampus terkait apa gimana ini? Kalau menurut berita yang sering ya kita mendengar Pak Rohim beberapa waktu terakhir ada sekarang kan viral ya pondok pesantren ya. Apa viral lah sekarang. Kita akui saja ya karena memang bahkan itu kadang juga masuk di dalam kehidupan kita sekitar kita. Ada mohon maaf ya saya katakan guru pesantren malah mencabuli anak didiknya dan lain sebagainya. Tentu kalau bicara kenakalan remaja, kalau hari ini saya mau mengatakan itu sesuatu yang sebenarnya hampir terjadi di beberapa wilayah ya. Apa saja berarti ya? Ya, meskipun memang kota besar itu potensinya sangat lebih tinggi karena memang kita tahu Yogyakarta dan 7-Eleven kalau Anda ingat dari zaman bapak saya kuliah barang tentu ya itu sudah menjadi satu tradisi yang hari ini MUI juga mengkritik keras tidak hanya seks bebas tetapi miras ya yang diidentifikasi terjual bebas dengan sangat murah, sangat memungkinkan aksesnya. Ini kalau kemarin itu salah satunya keputusan presiden, kayaknya presiden ya itu menawarkan sebuah solusi anak muda kemana-mana suruh bawa alat pengaman itu gimana itu? Iya ya. Malah presidennya bilang gitu ya. Malah kondom langsung disebut ya. Iya, wes kondom gitu saja. Gimana itu? Ya, ini menarik ya. Banyak kawan ya. Saya ketika Jogja jujur memang ada kawan saya satu kelas ya di kuliah itu memang dia aktivis
aktivis kondom ya, karena dia malam itu membagikan kondom. Sekarang jadi dosen juga ya, dia jadi dosen juga di salah satu PTKIN di Jawa Tengah. Ya. Dengan niatan baik tapi ya itu ya. Nah ini yang kadang salah persepsi, barang tentu juga lewat podcast ini saya bisa meluruskan. Jadi yang saya pahami ya bahwa lembaga swadaya masyarakat itu dalam konteks tadi membagikan alat. Beliau di LSM ya? Di LSM ya. Oh, beliau di LSM. Itu bukan dalam pengertian serta-merta saya katakan melegalkan, gitu ya. tetapi itu adalah indikasi yang dibangun untuk melakukan satu preventif pencegahan. Ya. Karena kan yang didatangi juga dunia malam, remaja yang jam 2 belum pulang, terus hotel-hotel mohon maaf melati yang memang disinyalir ya memungkinkan terjadinya tadi ya, dunia esek-esek lah taruhlah ya. Sehingga sebenarnya ini adalah pola dari lembaga swadaya masyarakat untuk dalam tadi penurunan angka penularan seksual. Kalau di Purwokerto sendiri butuh kayak gitu nggak, Kak Ale? Saya melihat masih banyak pondok pesantren ya di Purwokerto dan secara siklus kota saya pikir Purwokerto masih sebenarnya sangat bisa termanage ya. Dan saya juga belum melihat di berita nasional Purwokerto santer ya. Kalau dibandingkan, mohon maaf, Bandung, Jogja dan kota-kota besar lainnya. Jakarta lah ya. Tapi berarti tapi tetap di titik kita harus waspada gitu. Sepakat saya soal itu karena memang kalau kita sebagai orang tua ya tentunya saya juga kalau melihat berita Kak Romi itu sangat prihatin ya karena sekarang tidak hanya isunya seks bebas tetapi pencabulan, kekerasan seksual, terus judi online salah satu salah satu indikasi bagaimana kenakalan remaja di dalam konteks hari ini itu sangat susah di counter dengan kemarin itu ya. Salah satunya saya pernah lihat juga itu salah satu komentar ya, pernyataan dari salah satu influencer guru kayaknya. Biasanya guru gendut apa guru kembul. Itu pernah ngomongkan kayak gini. Kadang saya miris ya. Dengarkan itu saya sebenarnya juga kelihatannya lucu, tapi kemarin kan pernah pas pemilu kan saling inilah bertikai satu dengan yang lain ya. Dia sampai keluar pernyataan itu kan ya, kalau tidak salah ya di negara yang kita sudah rawan sekali dengan konflik, satu-satunya yang bisa mempersatukan kita itu ya bokep gitu. Kemarin itu, ya kan ya, itu kan di mana-mana ya teman-teman. Nah, itu maksud saya berarti untuk pencegahan harusnya pemerintah hadir ya, paling tidak ya tadi yang garis bawah pornografi dan sebagainya itu harusnya bisa dibendung. Kayak dulu sempat ketika zamannya presiden sebelum ini ya, itu kan sempat ada di Menkominfo ya, katanya itu kan menutup akses ke beberapa situs porno ya, khusus agar untuk membentengi kalangan mudanya. Karena sekali lagi ya miris, kemarin terakhir ada beberapa berita-berita yang di Palembang itu ya, yang di Palembang itu pelakunya anak kecil, 4 anak yang kecil kasus semuanya, yang di pemerkosaan dan pembunuhan itu kan luar biasa, itu masih anak kecil di bawah umur SD SMP itu. Terus kemudian setelahnya di Padang, setelah sementara masih terduga kan ya, belum disidang dan sebagainya. Sebagian besar motif awalnya adalah ya karena pornografi itu. Nah itu mungkin juga sepertinya di kampus juga seperti itu ya, di dunia kampus. Ya karena sekarang kita secara sadar harus akui memang akses digital ya, Anda bisa sangat gampang menemukan akses gampang itu. Ya. Saya pikir gampang ya. Ketika kita kecil kan paling hanya dulu VCD ya. Iya kan dulu ya. Itu pun harus nyewa dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah saya nggak ngakui diri saya loh. Iya. Itu dari teman-teman juga dulu ya. Saya pernah dengar teman seperti itu. Tapi itu dulu nggak apa-apa ya, masa kecil ya. Memang harus. Tapi kalau sekarang aksesnya luar biasa, sangat memungkinkan. Sehingga kalau dan free itu. Dan free. Pengalaman beliau. Alhamdulillah pengalaman. Karena nyatanya begitu ya, nyataannya. Kita sudah bukan menjadi rahasia umum, saya pikir para pendengar ya di podcast pada siang hari ini, bahwa di sosial media ya Anda bisa temukan sangat gampang. Bahkan kalau saya melihat Facebook kadang ya, Kak Rohim itu memang di Facebook aja kadang muncul ya? Muncul tanpa kita cari. Silakan. Tanpa kita cari. Ini bisa dilihat apa? Lihatkan ke saya ini. Satu lagi ya kan. Di Twitter sangat mudah Anda dapatkan itu. Oh, X sekarang ya. X. Bahkan tidak usah ketik itu pun bisa Anda dapatkan itu. Cepet ya. Nanti lewat hashtag itu ya. Artinya kita jangan diajari. jangan. Artinya akses kemudahan itu sangat terbuka. Berarti gitu memang tidak seperti upaya dari yang pemilik kebijakan itu seperti nol besar gitu ya. Saya melihat begini,
saya jujur ada satu pertanyaan menarik begini sebagai ruang refleksi. Kalau memang di era yang sangat-sangat modern seperti ini, di samping kita memang hari ini memasuki era yang namanya post-truth ya, di mana sensasi, kehebohan di publik itu menjadi kebenaran daripada kebenaran objektif itu sendiri. Sehingga saya tertarik begini. Apakah selama ini saya menduga bahwa pendidikan agama kita itu tidak menghadirkan satu atmosfer yang melihat bahwa perbuatan baik itu dilakukan dengan basis kesadaran. Oh gitu ya. Saya mau bandingkan begini, saya punya kawan kebetulan yang kuliah dan hari ini masih di Jepang, ya, termasuk yang S3 hari ini teman saya ada Jepang satu, apalagi ya, dia ngambil Buddhism Studies ya, dia mengatakan begini, di Jepang itu ya, Anda tahu bahkan Anda bisa googling lah ya. Jepang itu satu negara yang bisa dibilang tidak beragama ya. Tetapi apa yang terjadi di sana ya, tindakan-tindakan yang dihadirkan di Jepang itu adalah pekerja kelas, ulet, bahkan Anda mungkin pernah baca di Suara Kabar ya. Seorang pejabat di Jepang, pejabat publik itu dituduh korupsi saja. Langsung bunuh diri. Dia bunuh diri. Ada kebudayaan yang namanya harakiri. Karena rasa malunya itu sangat tinggi. Tetapi ini menjadi ironis ya di masyarakat kita yang notabene, mohon maaf harus saya katakan mayoritas Muslim, pondok pesantren di mana-mana. Ruang-ruang tadi itu tidak hadir. Oh gitu. Saya menduga ya pendidikan keagamaan kita ini harus direvisi ulang. Penanamannya itu harus dikonstruksi ulang. Oh iya. Karena tidak melahirkan satu kesadaran. Jadi belum pada ruang yang substansi. Oh gitu ya. Berarti kalau dunia kampus, ini pesan kita untuk mahasiswa lah ya. Ini saya yakin kalau kita lihat di Jogja seperti itu, ada kemungkinan besar di sini juga sepertinya agak sama itu. Ya, karena memang kita sudah santer ya mendengar kadang kalau di dalam jilbaban, kalau di luar tidak ya kan. Meskipun kita butuh data kalau untuk mengatakan itu. Tapi kalau sepertinya kemungkinan besar ada ya. Saya lihat kalau kemungkinan ada. Ya, kemungkinan ada. Nah, untuk untuk membentengi mereka, pesan Anda ke Ale untuk mahasiswa khususnya UIN Saizu maupun Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu agar tidak mendekati itu, karena di agama sendiri wala taqrabuz zina ya, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati zina gitu ya, sekali-kali dalil apa-apa ya, tapi namanya fu'ah ya harus dalil kan gitu. Nah, cara membentengi mereka seperti apa? Bangun kesadaran diri seperti tadi yang saya katakan, perlu kesadaran diri, pemahaman tentang agama benar-benar harus diimplementasikan. Cuma satu pesan yang mungkin bisa mengatakan, misalkan sejelek-jeleknya saya hari ini mau zina, misalkan saya sudah santer, ini ada yang mau saya ajak zina misalkan. Nah, kalau saya nggak mau menghindari, ya kalau sampai nanti saya sama nanti kena adab Nabi Lot, bahaya kan ini ya. Nah, itu kalau dengan seperti apa? Itu misalkan seperti itu, saya sudah di titik di mana hari ini itu saya sudah dibisiki setan, tiba-tiba pokoknya zina saya ini. Lah itu untuk nyegah itu seperti apa? Saya pikir banyak perangkat dan juga pendukung untuk menciptakan tadi kesadaran kritis ya, bahwa perbuatan itu kalau dari perempuan misalnya itu sangat dirugikan. Oh iya benar, kalau perempuan ini dirugikan, ini benar. Sehingga saya pikir faktornya juga ada kesadaran dari mahasiswa atau si pelaku itu sendiri atau calon pelaku ya, atau Anda menamakannya apa terserah. Selain daripada memang faktor orang tua yang saya pikir itu tidak bisa lepas ya, karena memang kalau saya baca di jurnal-jurnal ilmiah itu proses internalisasi di dalam konteks bagaimana keluarga itu menjadi satu ruang menanamkan sebuah kognisi sosial di dalam diri si anak sampai dia remaja, itu sangat menentukan bagaimana dia nanti membangun kesadaran kritis tadi. Jadi selain orang tua, aturan kelembagaan di kampus misalkan, dan saya pikir hari ini sudah sangat baik ada undang-undang TPKS ya, kekerasan seksual, sehingga nanti itu bisa melindungi semua elemen ya, sehingga jadi mengedepankan aspek tabayun ya, karena memang ya dengan sosial media kita banyak ngerti berita yang bahkan di sekitar kita pun kadang ada yang viral, kita sudah cukup ngerti. Sehingga cepat semua pokoknya sekarang viral. Benteng untuk menjaga itu menurut saya ada dari diri sendiri, ada dari orang tua dan dari lembaga. Ya, mungkin kalangan pemuda itu seringnya berpikirnya pendek apa ya? Maksudnya dia nggak memikirkan kedepannya seperti apa. Misalkan bagi yang perempuan, misalkan ya mereka berbuat seperti itu, ya naudzubillah, misalkan sampai hamil ya, terus kemudian ketahuan viral kan sekarang apa-apa viral ya, ketahuan seperti itu. Kedepannya saya yakin yang dia bisa keluar dari zona itu akan sangat susah. Kayak kemarin saya sempat lewat di beranda saya ya, yang di Instagram itu
BBC kayaknya dia mewawancarai apa itu, ya itu bekas korban seperti itu. Dia ternyata dalam kehidupan dia susah sekali untuk paling tidak lari dari itu, karena kalau sudah ketahuan pernah hamil dan sebagainya, mau nyari jodoh pun akan susah. Kalau dia tidak menikah pun biasanya dengan ya tadi ya dengan itu, terus kemudian akhirnya ya tadi bukan karena cinta tapi karena ini dan sebagainya. Lah itu harusnya mereka kita beri edukasi jangka panjang, mungkin ya jangka panjang, bahwa ketika kamu melakukan itu resikonya ada lebih besar dari itu. Masa depanmu misalkan umur 17-18 sudah kayak gitu, masa depan padahal orang kalau hidup sampai 60 kan masa depannya masih panjang ya. Itu barang tentu yang ini ya penting untuk seks edukasi ya di Indonesia. Iya, betul, harus itu. Yang sejauh ini kita kadang masih menganggap itu tabu. Nah, harusnya nggak tabu Ya, itu kan. harusnya dari mungkin SMP ya sudah harus diberikan. Iya, memang harus Oleh guru-guru BK mungkin, bahwa itu menjadi satu apa namanya bekal ya, Iya, termasuk untuk kita. terutama anak-anak perempuan ya, agar dia bisa lebih aware ya, karena memang terus bijak bersosial media itu. bijak Pak. bersosial media. Bukan masalah hate speech dan sebagainya, tapi tadi sosial media gunakan pada ranahnya. Ya, Gitu Pak. ya Kak Ale ya. Ya. Nah, untuk hari ini sepertinya cukup Kak Ale ya. Besok kita sambung lagi. Mungkin temanya masih sama karena ini kalau kita Panjang sekali akan dan ini menjadi sangat keprihatinan panjang kita bersama ya. Terima kasih sudah sharing di podcast Sama-sama, Dunia sama-sama. Kampus ya. Sama-sama. Siap melawan arus. Untuk apa? Untuk menuju kepada perubahan Yang lebih baik. Terima kasih Kak Ale. Ya. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.